Sosok calon legislatif Ahmad Rizal nyalakan petasan hanya gara-gara dapat suara jeblok. Ya ampun, sampai satu orang nenek meninggal dunia. Aksi Ahmad Rizal, calon legislatif caleg DPR di Kabupaten Subang, Jawa Barat, viral di media sosial. Ia nekat menyalakan petasan di sebuah menara masjid lantaran perolehan suaranya di pemilu tahun 2024 tak sesuai harapan. Aksi yang dilakukan Ahmad Rizal tersebut terekam dan beredar luas di media sosial. Dalam video yang viral, suara petasan berkali-kali terdengar dari atas menara sebuah masjid. Adapun lokasi masjidnya berada di Dusun Sengon, Des Tambak Jati, Kecamatan Patok Bausi, Kabupaten Subang. Tak hanya menyalakan petasan, Ahmad Rizal juga membongkar jalan beton yang dibangun saat ia menjabat anggota DPRD Subang selama 2 periode. Lantas seperti apa sosok Ahmad Rizal? Melansir Tribun Jabar, ini Ahmad Rizal merupakan caleg DPRD Subang daerah pemilihan Dapil 4. Dapil 4 meliputi wilayah Kecamatan Ciasem, Kecamatan Patok Bausi, dan Kecamatan Belanakan. Ahmad Rizal maju dalam pemilihan anggota legislatif melalui Partai Nasdem dengan nomor urut 8. Sebelum mengikuti kontestasi pemilu tahun 2024, Ahmad Rizal sudah menjabat sebagai anggota DPRD Subang selama 2 periode. Ia bahkan pernah menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Subang periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Kala itu, Ahmad Rizal maju melalui Partai Demokrat. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Demokrat Subang. Namun, Ahmad Rizal mundur dari partai yang telah membesarkan namanya itu menjelang pendaftaran caleg pemilu tahun 2024. Setelah berpindah partai, Ahmad Rizal justru gagal menjadi anggota dewan. Dari data real count Komisi Pemilihan Umum KPU per Selasa 27 Februari 2024 pukul 6.35 WIB, Ahmad Rizal hanya mendapatkan 431 suara. Sementara posisi pertama di Dapil Subang 4 dari Partai Nasdem diisi oleh Hafil Gaputra Sanjaya dengan raihan suara 1104. Per Selasa pagi, data yang masuk KPU di Dapil Subang 4 sebanyak 21,81% atau 157 dari 720 tempat pemungutan suara TPS. Seorang nenek meninggal setelah dengar suara petasan yang dinyalakan Ahmad Rizal. Petasan yang dinyalakan Ahmad Rizal tersebut mengakibatkan seorang nenek meninggal dunia. Dayeh 60, meninggal pada Sabtu 24 Februari 2024, diduga akibat sakit jantung. Kondisi Dayeh menurun setelah mendengar suara petasan yang dinyalakan oleh Ahmad Rizal beberapa hari terakhir. Pihak keluarga sempat membawa nenek tersebut ke beberapa rumah sakit, namun tak mendapat pelayanan karena rumah sakit dalam kondisi penuh. Dayeh akhirnya kembali dibawa pulang dan menjalani perawatan di rumah selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal pada Sabtu sore. Memang sudah sakit pada awalnya, malam diinfus, saat malam mendengar suara petasan kaget, besar banget. Dia kaget kemudian drop dan dibawa ke rumah sakit cuma di Puri Asin, enggak sanggup balik ke Cikalong. Keluarga siap tanggung jawab. Aksi Ahmad Rizal tersebut berhasil diredam jajaran Muspika Patok Bausi sebelum warga bertindak main hakim sendiri. Kendati demikian, kasus ini berakhir damai, kedua belah pihak sepakat tak membawa kejadian ini ke jalur hukum. Demikian disampaikan Kapolsek Patok Bausi, AKP Anton Indra Gunawan, Minggu 25 Februari 2024. Kami Muspika Patok Bausi dan keluarga caleg tersebut bersama warga Tambak Jati yang merasa dirugikan, sudah melakukan mediasi dan sepakat tak akan membawanya ke jalur hukum, ujarnya, melansir tribunjabar.tv. Kasus ini tak diteruskan ke ranah hukum lantaran pihak keluarga caleg bersedia mengganti semua kerugian akibat kegaduhan yang dibuat Ahmad Rizal.
Kedua belah pihak sepakat tidak akan menempuh jalur hukum dengan syarat pihak Ahmad Rizal bertanggung jawab perbuatannya yang tidak terpuji dan mengganggu ketertiban umum di Desa Tambak Jati, tandasnya. Sebuah video yang menunjukkan aksi seorang calon legislatif caleg menyalakan petasan usai perolehan suaranya tak sesuai harapan di pemilu tahun 2024 viral di media sosial. Dalam video yang beredar di luas di media sosial, memperlihatkan caleg yang mengenakan baju hitam dan topi silver itu tampak semeringah usai petasan yang ia siapkan sudah dinyalakan. Diketahui, caleg dan tim suksesnya tim ses tersebut menyalakan petasan di sebuah menara masjid, dikutip dari tayangan YouTube Tribun Jabar. Belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di Dusun Sengon, Tambak Jati, Kecamatan Patok Beusi, Subang, Jawa Barat. Caleg bernama Ahmad Rizal yang berasal dari Nasdem itu sengaja menyalakan petasan di menara masjid karena kalah dari rekan separtainya, Harumi Alfi. Aksi Rizal tersebut membuat seorang nenek bernama Dayah 60 meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Dayah sempat dirawat di rumah sakit karena drop setelah mendengar suara petasan di sekitar rumahnya. Dayah diduga memiliki riwayat penyakit jantung. Usai mendengar suara petasan tersebut, nenek berusia 60 tahun itu mengalami penurunan kondisi. Sebab, suara petasan itu disebut cukup keras dan dinyalakan oleh Ahmad Rizal beserta tim sesnya selama beberapa hari. Tetangga korban, Daspin, mengatakan Dayah sempat dibawa ke beberapa rumah sakit. Namun, saat itu beberapa rumah sakit yang dituju penuh dan berujung Dayah tak mendapat pelayanan. Akhirnya, ia dibawa pulang dan menjalani perawatan di wilayah Sukamandi selama 2 hari sebelum meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu 24 Februari 2024 sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Memang sudah sakit pada awalnya, malam diinfus, saat malam mendengar suara petasan kaget, besar banget. Dia kaget kemudian drop dan dibawa ke rumah sakit cuma di Puri Asin, enggak sanggup balik ke Cikalong, kata tetangga korban, Daspin, Sabtu 24 Februari 2024. Di sana sama enggak ada tempat dan balik ke Jalan Wadas sampai jam 2 dini hari. Ke sana kesini enggak ada tempat, meninggal tadi jam 4 sore, sambungnya. Rizal diketahui tak hanya menyalakan petasan karena kekalahannya di Pileg tahun 2024. Rizal juga membongkar jalan desa yang sudah ia beton lewat dana aspirasi selama dirinya menjabat 2 periode sebagai anggota DPRD Subang saat masih bernaung di Partai Demokrat. Kasusnya tak dibawa ke jalur hukum. Aksi caleg Nasdem Ahmad Rizal yang pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Subang periode tahun 2014 sampai tahun 2019 ini berhasil diredam oleh jajaran Muspika Patok Beusi sebelum warga bertindak main hakim sendiri. Kapolsek Patok Beusi, AKP Anton Indra Gunawan, mengatakan kasus tersebut tak dibawa ke jalur hukum. Sebab, warga sekitar telah menempuh mediasi dengan pihak Ahmad Rizal. Kami Muspika Patok Beusi dan keluarga caleg tersebut, bersama warga Tambak Jati yang merasa dirugikan, sudah melakukan mediasi dan sepakat tak akan membawanya ke jalur hukum, Anton, Minggu 25 Februari 2024. Warga sepakat tidak menempuh jalur hukum lantaran pihak keluarga Rizal bersedia mengganti seluruh kerugian akibat kegaduhan tersebut. Pihak keluarga memohon bantuan kepada pihak TNI Polri untuk mendata kerugian, baik material maupun imaterial, warga Dusun Sengon, Desa Tambak Jati. Sampai saat ini kami pihak Muspika masih mendata semua kerugian warga, ucapnya. Setelah data kerugian didapat, lanjut Anton, pihak Muspika dan Pemdes Tambak Jati akan mengambil langkah lebih lanjut terkait solusi penyelesaian ganti rugi, imbuhnya. AKP Indra Gunawan mengatakan, agar seluruh pihak sama-sama menjaga kondusivitas pasca pemilu tahun 2024 ini. Ia mengatakan, dalam kompetisi apapun, kalah menang sudah biasa. Diketahui, setelah sempat menjabat 2 periode sebagai anggota DPRD di Partai Demokrat, Rizal mundur dari partai yang membesarkannya tersebut menjelang detik-detik pendaftaran caleg pemilu tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum KPU Subang.
Saat itu, yang membuat Rizal mundur dari Demokrat, karena kondisi pengurusan Partai Demokrat Subang dan beberapa daerah lain, saat itu sedang berkonflik, hingga akhirnya membuat ia pindah ke Nasdem yang dipimpin oleh mantan Bupati Subang, Ket Hidayat. Dapatkan informasinya dengan berlangganan. Caranya klik tulisan gabung, maka kalian akan dapat informasi terbaru, terupdate, viral hari ini dari kami. Dukung terus channel ini dengan cara tonton full durasi, like, komen, subscribe yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman, dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.